Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada sore hari ini dalam acara kajian kitab, yaitu membaca kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, Fikih Pendidikan Anak, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Kita sudah bacakan banyak hadis terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi terhadap anak-anak agar mereka terbiasa, agar mereka tersemangati untuk melakukan sebuah perbuatan baik ataupun perbuatan-perbuatan yang soleh. Baik motivasi tersebut berupa ucapan, ya, atau menumbuhkan berupa kepercayaan diri kepada si anak, atau mungkin juga berupa hadiah, ya, baik hadiah yang sifatnya nominal ataupun hadiah yang sifatnya tidak nominal. Intinya ikhwah, silakan gunakan apa saja yang bisa menyemangati anak kita agar mereka melakukan kebaikan demi kebaikan. Setelah mereka melakukan kebaikan, silakan apresiasi kebaikan mereka, puji mereka, beri mereka hadiah, apa sajalah yang membuat mereka itu merasa ingin untuk melakukan perbuatan kebaikan yang sama, sehingga akhirnya dia terbiasa melakukan perbuatan baik tersebut. Seperti yang telah kita bacakan hadisnya, di mana pada zaman Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Subay binti Muawwidh, di mana dia mengatakan kunna nusawi musibyanana fanaj'al lahu lu'batan minal 'ihn. Kami itu mengajarkan anak kami, membiasakan anak kami untuk berpuasa, dan kami buatkan untuk mereka boneka. Fa'idha baka an dzalik, apabila si anak nangis karena lapar, ya namanya juga puasa, kita sedang membiasakan mereka puasa, a'tainah, kami berikan boneka tersebut. Demikian hingga akhirnya sampai pada waktu berbuka puasa. Mungkin kali pertama, kedua, pertama berat, kedua, ketiga. Dengan memberikan hadiah-hadiah seperti itu, kita bisa mereka lebih bisa untuk semangat dalam melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Hingga akhirnya dia nanti sampai pada tahapan di mana dia tak butuh uang lagi dalam melakukan ibadah seperti ini. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi memberikan pujian, memberikan apresiasi, memberikan motivasi kepada anak, ya, yang melakukan kebaikan dan yang telah melakukan kebaikan, ya, yang akan melakukan kebaikan dan yang telah melakukan kebaikan, itu sangat dalam sekali bekasnya pengaruhnya terhadap seorang anak dalam membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun amalan soleh. Termasuk diantaranya ikhwah doa, ya, doa. Apalagi kalau seorang anak mendengar ayahnya berdoa untuk dirinya, masya Allah, ya, pelan-pelan didengarnya apa doa ayahnya, ya Allah berilah anakku hidayah, ya Allah mudahkanlah urusannya, mudahkanlah pendidikannya, jadikanlah dia orang yang berguna untuk agama, untuk nusa dan bangsa, dan berbakti pada orang tua. Intinya dia dengar doa baik untuk anaknya, masya Allah, didengar oleh anaknya, itu akan besar sekali pengaruhnya terhadap si anak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, doa, ingat,
Doa, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Jangan anggap remeh dengan doa. Ya, jangan anggap remeh dengan doa. Berapa banyak negara adidaya sudah jatuh gara-gara doa. Doa kaum muslimin. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Makanya dalam masalah ini di antara yang sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas ayyazidahu Allah ilman wa fahman. Di antara doanya yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, di mana isi doanya yaitu mohon Rasulullah bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepahaman dan ilmu Abdullah bin Abbas. Demikian. Akhrajal Imam Al-Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, dhammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Nabi SAW memeluk. Ya, Nabi sebagai orang tua memeluk Abdullah bin Abbas. Faqala, dan mengatakan, berdoa, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, sambil dipeluk Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas merasakan hangatnya kasih sayang, hangatnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelukan. Jadi Ibnu Abbas berada dalam pelukan Rasulullah, pelukan utusan Allah. Dan bukan hanya dipeluk, yang dia rasakan bagaimana kasih sayang Rasulullah pada dirinya. Bukan hanya itu, tapi ada yang jauh lebih berharga, apa itu? Doa beliau kepada Ibnu Abbas sambil dipeluk yang menunjukkan sebuah kasih sayang terhadap seorang anak. Rasulullah pun mendoakannya, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah. Masya Allah. Begitu ikhwah. Cobalah kita di rumah, kayak sekali kita peluk anak kita. Kita peluk dengan rasa kasih sayang kita. Doa, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang penyejuk hatiku. Tidak apa-apa didengar si anak. Demikian sebagaimana Abdullah bin Abbas mendengarnya. Demikian ikhwah. Ya. Agar si anak tahu bahwasanya kita itu mendoakannya. Kita itu mendoakan dan selalu mendoakannya. Wa min musnadi al-Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti Maimunah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba pada gilirannya rumah Maimunah. Fawada'tu lahu wudu'an minal lail. Maka kata Ibnu Abbas, maka fawada'tu anna Rasulullah kana fi baitil Maimunah fawada'tu lahu wudu'an minal laili. Maka di saat Rasulullah berada di rumah Maimunah, giliran Maimunah, dan Maimunah ini ikhwah bibinya Abdullah bin Abbas, ya. Maka aku pun menyediakan air untuk Rasulullah SAW pada malam hari. Ya, beliau kan biasa bangkit pada malam hari, beliau berwudu. Yang biasanya mungkin harus cari-cari air lagi. Di sini Abdullah bin Abbas memberikan khidmat, sengaja disediakan untuk Rasulullah SAW air, sehingga beliau tidak perlu lagi cari-cari air. Dia berkata, faqalat Maimunah, lantas Maimunah berkata, ya Rasulullah, wada'a laka hadha Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, yang menyiapkan air untukmu itu adalah Abdullah bin Abbas. Faqala, lantas Rasulullah SAW bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia, dalamkan pemahamannya dalam agama dan ajarkan dia ta'wil. Itulah Abdullah bin Abbas. Makanya sahabat yang paling faham dengan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah, ya. Kenapa Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama. Ketika Rasulullah melihat bagaimana kecerdasan Abdullah bin Abbas, dia tahu apa yang dibutuhkan Rasulullah SAW ketika dia bangun malam. Menunjukkan dia orang yang faham, dia sangat berempati. Ya, dia mengerti dan berempati, dan dia tahu apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah bangun dan melihat ada air yang sudah tersedia untuk beliau merasa senang. Ini anak gak sembarangan anak. Ya. Ini bukan sembarang anak, ini anak cerdas.
Demikian ikhwah. Kemudian wa inda Tirmidzi min hadis Ibnu Abbas. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, da'ali Rasulullah sallam ayyutiyani lahu hikmah maratan. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berdoa pada Allah untukku, semoga Allah memberiku hikmah. Beliau mendoakan 2 kali. Demikian sampai 2 kali Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas semoga Allah memberi dia hikmah. Wa akhraja al-Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis Ibnu Abbas, qala, dia berkata, ataitu Rasulullah SAW min akhiril laili fa sallaitu khalfahu fa akhadha biyadi fajarrani faja'alni hidaahu. Kata Ibnu Abbas, ketika aku datang ke rumah Rasulullah SAW dan pada malam harinya aku sholat di belakang beliau. Aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau memegang tanganku dan meletakkan dan menarik aku untuk berdiri di sebelah kanan beliau. Demikian. Ya, Rasulullah sedang sholat, datang Abdullah bin Abbas, beliau pun sholat di belakang Rasulullah. Lantas Rasulullah memegang tangannya agar Abdullah bin Abbas berdiri di samping beliau. Demikian ikhwah. Kemudian fajarani faja'alani hidaahu. Beliau tarik aku dan beliau letakkan aku di samping beliau. Falamma aqbala Rasulullah sallam ala salatihi khanastu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melaksanakan salatnya, khanastu, maka aku mulai mundur ke belakang. Fa shalla Rasulullah falamma sarafa. Lantas Rasulullah pun salat. Ketika sudah selesai salat, qala li, Rasulullah berkata kepadaku, ma sya'ni aj'aluka hidai fatahnasu. Kamu itu kenapa, kata Rasulullah. Jadi ikhwah, ketika Rasulullah mau sholat, Abdullah ibn Abbas sholat di belakang beliau berdiri. Lantas Rasulullah tarik tangan Ibnu Abbas dan meletakkannya sebelah kanan beliau persis, hidaahu. Ketika Rasulullah mulai sholat Allahu Akbar, Abdullah ibnu Abbas malah mundur. Demikian, mundur. Kan Rasulullah kelihatan yang melihatnya. Lantas setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Apa pertanyaannya? Kamu itu kena apa, wahai Ibnu Abbas? Aku meletakkan kamu itu persis berada di sebelah kananku. Kenapa kamu malah mundur? Kata Abdullah bin Abbas. Qala ya Rasulullah, aw yanbaghi li ahadin ay yusalli hidha'aka wa anta Rasulullah alladhi ataka Allah. Lantas Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, apakah layak seseorang itu sholat di sejajar denganmu, sementara Anda adalah utusan Allah, alladzi ataka Allah, yang Allah telah berikan kepadamu. Jadi kalau aku sholat di samping engkau ya Rasulullah, itu kan artinya seolah-olah aku bersama engkau itu sama. Demikian, ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala fa'ajabtuhu fada'allahu li. Lantas dengan jawaban seperti itu, ya. Dengan jawaban seperti itu, karena Ibnu Abbas sudah dikenal ataupun seorang pemuda yang dikenal dalam pemahaman tentang Al-Qur'an. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan diri sebelah kanan beliau, Ibnu Abbas merasa, ya Rasulullah, saya itu enggak layak. Setelah Rasulullah salam, beliau bertanya, ya Ibnu Abbas, kenapa ini kamu lakukan? Aku letakkan kamu berada di samping kananku, malah engkau begitu aku bertakbir, engkau malah mundur. Lantas inilah jawaban Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, apakah layak aku itu memiliki berdiri tempat yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lantas sementara Anda adalah Rasulullah, bukan orang-orang biasa. Demikian, Anda berbeda tingkatannya dengan manusia-manusia yang lain. Begitulah pemahaman Ibnu Abbas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajabtuhu fada'allahu li ayyazidani ilman wa fahman. Pernyataan Abdullah bin Abbas itu membuat Rasulullah semakin kagum dan akhirnya beliau mendoakan untuk Ibnu Abbas semoga Allah menambahkan padanya menambahkan ilmu dan pemahaman pada Abdullah bin Abbas.
Qala summa ra'aitu Rasulullah sallallahu nama hatta sami'tuhu yanfakhu. Kemudian dia juga berkata, dan aku pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hatta asma'u yanfakhu, sampai aku mendengar dengkuran beliau. Ya. Summa ata Bilalun, kemudian dia mendatangi Bilal, faqala ya Rasulullah salat. Summa atahu Bilal, kemudian tak berapa lama kemudian Bilal pun datang dan berkata, ya Rasulullah salat, wahai Rasulullah sudah tegakkannya salat. Kemudian faqama fa shalla, beliau pun berdiri dan salat, ma'ada wudu'an, namun beliau tidak mengulangi lagi wudunya. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Jadi dalam masalah ini bagaimana Abdullah ibnu Abbas memahami memahami sikapnya ketika dia sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, di sini kan menunjukkan ketika Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah kan tanya, ya Ibnu Abbas, kamu itu kenapa seperti ini? Nah, demikian. Padahal dia anak-anak, tak perlu ditanya seharusnya. Tapi Rasulullah tidak ingin seperti itu. Rasulullah ingin bertanya apa alasannya. Dan Masya Allah, Ibnu Abbas ternyata memiliki alasan yang kuat sehingga dia tidak sehingga dia tidak mau berdiri tepat di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa min dzalika istihabu Umar bin Abbas fil majalisihi. Demikian juga halnya ketika Abdullah bin Abbas senantiasa meminta Abdullah bin Abbas untuk hadir dalam majelis-majelisnya. Bahwasanya Umar bin Khattab meminta Abdullah bin Abbas untuk hadir dalam majelisnya. Lima ra'a fi bin Abbas nabahatan wa nabughan. Karena di saat dia sudah memahami bahwasanya Ibnu Abbas ini bukan anak yang biasa. Ya, bukan anak biasa seperti yang lain-lainnya, tapi dia adalah anak-anak yang cerdas. Taib. Akhrajal Bukhari min hadis Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Ibnu Abbas, qala dia berkata, "Kana Umar yudkhiluni ma'a Syakhil Badr." Bahwasanya Umar bin Khattab menggabungkan aku dalam kelompok para orang-orang tua yang ikut di perang Badar. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Sepertinya sebagian mereka ada yang merasa enggak enak. Ini anak-anak kenapa gabung-gabung dengan orang tua? Apalagi ini adalah orang-orang tua yang ikut perang Badar. Yang Rasulullah katakan, "I'malu ma syi'tum qad ghufirtum." Silakan kalian beramal apa saja karena sesungguhnya kalian sudah mendapat keampunan. Kemudian faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Sebagian mereka merasa enggak enak. Kenapa kok Ibnu Abbas dipanggil? Lantas Umar berkata, lantas mereka berkata, "Lima tudkhil hadza ma'ana walana abna'un mislah." Kenapa kamu gabungkan dia ke kami? Kenapa kalian gabungkan dia ke kami? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu pertanyaan Umar bin Khattab. Kenapa kalian gabungkan dia bersama kami? Padahal anak kami juga banyak yang berusia seperti dia. Jadi di sini sahabat lain itu ingin agar ya kalau Umar bin Khattab mengajak anak kecil, ya kenapa nggak diajak anak-anak kami juga ada yang seperti dia usianya? Begitulah para sahabat menanggapi. Kemudian faqala Umar berkata, "Innahu min haitsu alimtum." Loh, kalian kan sudah tahu bagaimana kecerdasan Ibnu Abbas. Fada'a dzata lailah fa'adkhalahu ma'ahum fama rawaitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Kemudian berkata Umar, "Innahu min haitsu alimtum." Dia itu sebagaimana yang telah kalian ketahui. Lantas beliau pun satu hari mendoakan, ya dzata lail da'a fada'a, lantas dia pun berdoa kepada Allah dari satu malam, lantas dia masukkan bersama mereka fada'a dzata lailin fa'adkhalahu ma'ahum. Maka beliau Umar bin Khattab satu hari memanggil Abdullah bin Abbas untuk gabung, dan digabungkanlah Abdullah bin Abbas kepada saudara-saudaranya.
kepada bersama orang-orang tua yang ikut perang Badar. Kemudian fama ruitu annahu da'ani yaumain illa yuriyahum, dan menurut pendapatku tidaklah beliau memanggil aku di depan di majelisnya orang-orang syuyukh, orang-orang tua pada waktu itu hanya ingin memperlihatkan bahwasanya Ibnu Abbas itu punya keistimewaan dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika orang-orang tua bergabung yang ikut perang Badar untuk membicarakan sesuatu, Umar bin Khattab malah mengundang Ibnu Abbas untuk memperlihatkan kepada mereka bahwasanya ini Ibnu Abbas nggak sama seperti anak-anak kalian. Dia punya keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya bagaimana apresiasi yang diberikan Abdullah bin Umar kepada bagaimana apresiasi Umar bin Khattab yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas. Baik, selanjutnya ikhwah. Qala fama taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Lantas setelah kumpul dan Ibnu Abbas pun hadir, lantas Umar bin Khattab bertanya kepada para hadirin, menurut kalian apalah yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Nah, sekarang apalah yang dimaksud ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab kepada majelis. Menurut kalian semua nih orang-orang tua, termasuk juga Ibnu Abbas, apalah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan. Faqala ba'dhum, sebagian orang tua mengatakan, umirna nahmidullaha wa nastaghfirhu idza nusirna wa futiha alaina. Sebagian orang mengatakan ya Amirul Mukminin, bahwasanya ayat itu merupakan perintah bagi kita agar kita bertahmid kepada Allah, agar kita istighfar kepada Allah apabila kita mendapat pertolongan dan berhasil menaklukkan sebuah negeri. Demikian. Fasakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian lagi diam aja, enggak tahu apa yang mau diucapkan. Ya mungkin mereka enggak punya ilmu tentang masalah itu. Qultu, kemudian aku mengatakan qala li, lantas Umar berkata kepada aku, akadha taqulu ya Ibnu Umar, ya Ibnu Abbas, apakah seperti itu juga pendapatmu hai Ibnu Abbas? Artinya ketika orang-orang tua mengatakan kalimat firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath adalah maksudnya yaitu ketika kaum muslimin sudah berhasil menaklukkan berbagai macam negeri dan pulang, ya, maka dan pulang, kemudian hendaklah setelah menaklukkan suatu negeri, hendaklah kita itu bertahmid, kemudian istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikut pendapat yang pertama. Adapun sebagian lagi enggak berikan pendapat. Namun ketika Abdullah bin Abbas ditanya, "Ya Abdullah bin Abbas, apakah kamu setuju dengan pendapat itu?" Apakah kamu setuju dengan pendapat itu? Artinya firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu apabila telah terjadi penaklukan yang besar dan apabila telah muncul pertolongan Allah dan penaklukan yang besar. Ini maksudnya apa? Nah, mereka mengatakan yaitu ya kalau kita berhasil menaklukkan, ya kita bertahmid pada Allah, memuji Allah dan beristighfar. Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu juga pendapatmu Ibnu Abbas? Lantas fakultu la, kata Ibnu Abbas, enggak, aku enggak seperti itu pendapatku, aku berbeda dengan mereka. Qal fama taqul, kalau begitu apa maksud ayat? Menurutmu apa maksud ayat? Qala huwa ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu ayat menunjukkan ajal Rasulullah sudah dekat. Demikian ikhwah, ya.
a'lamum lahu, dan diberitahukan kepada beliau. Qala idza ja'a nasrullahil fath, lantas beliau berkata, apabila datang pertolongan Allah dan wal fathu, yaitu penaklukan, wadzalika alamatu ajalik, yang demikian itu merupakan tanda dirimu sudah, tanda ajalmu sudah mendekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba, dan bertasbihlah bertasbihlah dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohonkan ampunlah, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Faqala Umar, ma'alamu minha illa ma taqul. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, aku tidak mengatakannya kecuali seperti apa yang kau katakan. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, itu yang rajih bahwasanya menunjukkan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Artinya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan itu pendapat disetujui oleh Umar bin Khattab. Wa hadzal bab ma akhrajal Bukhari. Demikian juga bab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari min tariqi Ubaid bin Umair, dari jalur Ubaid bin Umair, qala Umar yauman li ashabin Nabi sallam fi ma tarawna hadhil ayah. Umar bin Khattab suatu hari Umar bin Khattab berkata kepada sahabat Nabi SAW yang lain, yang berkata, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahul jannah. Tidakkah suka di antara kalian dia memiliki surga, memiliki kebun-kebun? Qalu Allahu a'lam. Jadi ketika Umar bin Khattab suatu hari, ketika Umar bin Khattab berkata kepada sahabat Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian dengan firman Allah, ayawaddu ahadukum an takun lahul jannah? Bagaimana pendapat kalian tentang ayat yang mengatakan bahwasanya salah seorang kalian itu ingin, tidakkah salah seorang kalian itu ingin agar dia memiliki surganya? Qalu Allahu a'lam. Para sahabat mengatakan enggak tahu. Allahu a'lam. Faghadiba Umar. Lantas Umar pun marah. Qala qulu na'lamu aw la na'lam. Cukup kamu katakan kami tahu atau kami enggak tahu. Qala Ibnu Abbas fi nafsi minha syai' ya Amirul Mukminin. Lantas Ibnu Abbas mengatakan, aku sepertinya mengetahui sesuatu tentang masalah ini wahai Amirul Mukminin. Qala ya bana akhi kul wala tahtaqiranna tahtiqir nafsak. Wahai anak saudaraku, ucapkanlah, jangan ragu-ragu. Ya, janganlah engkau sampai membodohi, janganlah engkau merasa rendah hati, janganlah engkau merasa rendah diri. Demikian ikhwah. Qala Ibnu Abbas turibat mathalan li amalin. Itu seperti permisalan sebuah amalan. Faqala Umar ayu amalin. Umar berkatanya, amalan apa yang dimaksud? Qala Ibnu Abbas li amalin, yaitu untuk satu amalan. Qala Umar li rajulin ghaniyin ya'malu ta'atullahi azza wa jalla, yaitu untuk seorang laki-laki yang kaya, ya, dan taat kepada Allah. Summa ba'atsallahu lahu syaitan, lantas Allah utus setan kepadanya. Fa'amila ma'asi, lantas dia pun melakukan perbuatan maksiat, dan hatta aghraqa amaluh, hingga tenggelamlah dia dalam kemaksiatan. Yang tadinya dia seorang kaya yang dekat dengan Allah, kemudian Allah sesatkan dia dengan cara yang lain, dan ternyata betul-betul tersesat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita baca satu lagi. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi Musannif min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Umar sa'ala ashabar Rasulullah an syai'in, bahwasanya Umar bin Khattab bertanya sesuatu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, sa'alani fa akhbartuhu. Dia berkata, mereka bertanya, aku jawab. Faqala, lantas dia berkata, a'ibtumuni an ta'tu bimisli ma ata bihi hadzal ghulam alladhi lam yajtami' sawadu ra'si. Apakah kalian anggap aku itu keliru kalau aku datang membawa seseorang yang tidak mirip seperti kalian, karena dia seorang anak? Demikian. Ya, jadi dalam masalah ini
Ibnu Umar bertanya itu bukan berarti ingin jawaban, enggak. Dia bertanya bukan untuk ingin jawaban, tapi untuk penetapan. Apa betul? Ya, bahasa gitu ya. Apakah kalian akan mencelaku kalau aku bawa anak ini ke hadapan kalian untuk minta pendapatnya? Demikian ikhwah rahimanallah. Coba kalian lihat, sungguh lihat kepalanya aja. Kepalanya itu belum menyatu rambut-rambutnya. Artinya masih ada yang belum tumbuh. Menunjukkan waktu itu Ibnu Abbas masih sangat kecil. Para ikhwah, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini ya. Semoga bermanfaat. Tapi intinya yaitu bagaimana Rasulullah SAW memberikan penghargaan dan kedudukan kepada seorang anak ya jika memang dia mampu untuk menduduki itu. Seperti Abdullah bin Abbas. Padahal majelisnya majelis orang-orang tua. Majelis orang-orang tua, bahkan yang senior-senior yang ikut perang Badar. Ibnu Abbas masih kecil. Namun walau begitu pun untuk memberi semangat kepada Ibnu Abbas jangan sampai nyalinya pun ciut, maka dia pun diundang. Ya, dia pun diundang dalam musyawarah yang dihadiri hanya orang-orang tua yang ikut perang Badar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang akhirnya ketika Umar bin Khattab bertanya, yang menjawab hanya Abdullah ibnu Abbas. Demikian. Ya, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab sengaja membela. Ya, walaupun ada orang yang nggak senang dengan kehadiran Ibnu Abbas karena dianggap masih kecil, Umar bin Khattab membela. Jadi si Ibnu Abbas pun akan semakin semangat dalam melakukan sebuah kebaikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu saja, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan boleh telepon langsung ke nomor yang sudah ada tertera di layar televisi Anda, ya, atau boleh juga melalui via chat atau juga langsung ke HP saya, yaitu di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah janin hasil perkosaan digugurkan? Para pemirsa yang mengikuti kajian kita fatwa seputar anak, ini pernah ditanyakan seperti ini. Ya, situ ada tanya jawab, ada pertanyaan seperti ini. Apakah boleh menggugurkan janin dari hasil perkosaan? Misalnya ada seorang wanita diperkosa oleh seseorang, lantas dia pun pergi. Ya, diperkosa mungkin berkali-kali. Kemudian dia hamil. Perkosaan itu kan pemaksaan, ikhwah. Dia hamil dari hasil perkosaan tersebut. Ya tentunya seorang wanita ketika dia hamil dengan anak hasil perkosaan tersebut tentu akan menjadi beban secara psikologi. Ya, akan menjadi beban untuk kejiwaan dia. Karena dia ketika melihat anak ini, ya teringat dia pemaksaan demi pemaksaan terhadap dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah boleh nggak tuh janin digugurkan supaya ibu tidak mengalami gangguan kejiwaan? Jawabannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu apabila si janin sudah berusia, di mana usia tersebut adalah usia sudah ditiupkan ruh atau di hari yang 120. Maka sepakat para ulama tidak boleh digugurkan. Ya, para ulama sepakat tidak boleh digugurkan. Karena dia sudah menjadi seorang bayi dan nyawanya sudah ada. Kesalahan tidak pada kesalahan si bayi. Kesalahan ada pada laki-laki yang memperkosa. Demikian ikhwah. Jadi kalau laki-laki itu yang salah, kenapa si janin yang dibunuh? Makanya nggak dibolehkan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Taib. Yang ada perselisihan yaitu apabila si janin belum ditiupkan ruh, yaitu sebelum hari ke-120 atau 40 hari ketiga. Nah, dalam masalah ini tentunya pertimbangannya sebagaimana kita katakan tadi. Pertama, dia belum hidup. Ya. Yang namanya belum hidup berarti ya dia kalaupun digugurkan tidak dikatakan dia membunuh. Kenapa? Karena pada dasarnya belum hidup. Membunuh itu adalah melenyapkan nyawa orang yang hidup. Ini kan belum hidup. Satu. Yang kedua, memikirkan psikologi si perempuan.
Sehingga dengan kesimpulan ini boleh digugurkan dengan catatan sebelum ditiup roh. Namun yang rajih Allahu a'lam bishawab, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ada rincian. Apabila memang terlihat sekali bahwa si perempuan yang diperkosa tersebut sangat menderita dengan janin itu, ya, sangat menderita, maka dalam masalah ini dia boleh menggugurkannya dengan catatan, yaitu dia harus menggugurkannya ketika pertama sekali dia mengetahui dia sedang hamil. Demikian. Misalnya ternyata sudah terlambat sebulan, dites positif, di saat itu. Demikian ikhwah. Dan kalau seandainya dia biarkan sampai beberapa bulan, berarti dia ridho dengan janin tersebut. Yang kedua, jika memang benar-benar terpaksa, wanita tersebut memang betul-betul dipaksa. Yang pertama, paksa ini artinya dia diancam, ya, diancam bunuh. Kalau nggak ditikam dia. Satu. Yang kedua, dia tidak bisa lari. Ya, betul-betul tidak bisa lari. Yang ketiga, orang yang mengancam, ya, memang benar-benar orang yang ingin melenyapkan nyawanya kalau si perempuan nggak memberikan tidak merelakan dia diperkosa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat yang ketentuan yang berlaku, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ana dan istri punya aset tanah. Tanah tersebut dibeli tunai dari hasil pinjaman bank. Ana mencicil pinjaman tersebut selama 3 tahun dan sudah lunas. Bagaimana dengan status tanah tersebut dan apakah tanah tersebut milik suami atau istri karena sewaktu mencicilnya mengurangi jatah bulanan istri? Syukran jazakumullah khairan. Memang dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ikhwah. Ya, berbeda pendapat tentang uang dari hasil dari hasil bank. Uang dari hasil bank. Allahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini karena rumah tersebut sebenarnya dibeli tunai, dibeli cicil, ya, dibeli oleh bank kemudian dicicil, ya. Dalam masalah ini Allahu a'lam bishawab boleh, ikhwah. Ya. Halal untuk dipakai. Karena dia mencicil pinjaman tersebut. Jadi yang rumahnya transaksi jual beli rumahnya itu sah. Adapun yang bermasalah dia minjam ke banknya, itu bermasalah. Ya. Transaksi dia beli rumahnya itu sah. Yang berdosa dia masuk pada riba, yaitu transaksi dia dengan bank minjam duit dengan pengembalian yang lebih besar. Jadi rumah seperti ini boleh dipakai dan halal, ya, karena transaksinya sah. Demikian ikhwah. Dan apakah tanah tersebut milik suami atau istri karena cicilan mengurangi jatah bulanan istri? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, walaupun mengurangi jatah bulanan kan tetap saja punya suami. Ya, tetap saja itu punya suami, jadi bukan punya istri. Kecuali kalau istri memang mendapatkan ada income uang masuknya secara pribadi, mungkin dia kerja atau dia dapat warisan dari ayahnya untuk membeli rumah tersebut, maka tinggal dipresentasikan berapa uang pribadi istri dan berapa uang pribadi suami. Tapi kalau dari uang belanja yang dikurangi, ya berarti kan itu namanya uang suami. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi hukum jual belinya yang rajih sah.
Ya, yang bermasalah adalah pinjamnya dia ke bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana punya hutang puasa Ramadan yang belum sempat dibayar puasanya karena ana ibu yang masih menyusui. Dan kesalahan tidak mungkin ana untuk puasa dan ana takut tidak dapat membayar hutang ana puasa ana. Apakah boleh ana membayar fidyah Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, sekarang masalahnya hutang puasa ini karena apa? Ya. Kalau hutang puasanya karena haid, maka ya dia harus upayakan pelan-pelan melunasi hutang tersebut. Ya, tidak harus tahun ini, nggak bisa tahun ini, tahun depan juga bisa. Demikian ikhwah, itu mengkodonya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Intinya kalau dikarenakan haid, maka dia harus kodok puasa tersebut pelan-pelan. Demikian. Tapi kalau memang udah nggak sanggup sama kali, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Ya dia bisa bayar fidyah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya kalau memang yang tidak mampu. Namun kalau dia kalau dia nggak puasa karena dia hamil atau karena dia menyusui, maka dia bayar fidyah. Ya, bukan diqada. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah semua manusia yang digelari radhiyallahu anhu sudah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa sekalian, ucapan radhiyallahu anhu ya itu ditujukan kepada para sahabat. Jika yang ditujukan itu kepada para sahabat, ya, jika yang ditujukan itu adalah kepada para sahabat, maka para ulama kita sepakat bahwasanya semua sahabat itu udul. Semua para sahabat itu adil. Demikian, dan siqah. Dan siqah. Jadi radhiyallahu anhu di sini tergantung kepada siapa? Ya. Tergantung kepada siapa. Kalau dia kepada sahabat, ya jelas. Semua sahabat itu udul, adil dan siqah, bisa dipercaya. Tapi apakah seluruh sahabat itu masuk surga? Apakah seluruh sahabat itu masuk surga? Allahu a'lam bishawab, ikhwah, yang disebutkan Rasulullah secara nyata bahwasanya mereka masuk surga, maka kita wajib menyatakan mereka masuk surga. Seperti asyara mubasysyarah bil jannah. Seperti 10 orang yang diberitakan Rasulullah SAW pasti masuk surga. Demikian. 10 orang yang disebut Rasulullah pasti masuk surga. Kalau itu memang sudah pasti, tidak ada khilafiyah di situ. Karena jelas Rasulullah menyebutkan nama-namanya seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah dan seterusnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana bersentuhan cucu atau anak kemanakan tapi di luar nikah, dan cucu tiri bagaimana hukumnya? Bersentuhan cucu atau anak keponakan tapi di luar nikah. Anak keponakan luar nikah, apakah itu mahram? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, anak di luar nikah nasabnya kan hanya dari ibu. Ya, nasabnya dari ibu. Semua nasab dari ibu itu mahram dia. Misalnya abang daripada si perempuan, ya. Apalagi misalnya nenek kakek si perempuan atau nenek si perempuan, itu semua ada nasabnya. Ya, semua nasabnya ada. Nasabnya mahramnya dari pihak perempuan itu semua sama seperti yang lain. Yang tidak ada yaitu mahram dia dari pihak laki-laki, yang menghamili ibunya di luar nikah. Demikian ikhwah. Saya ulangi bahwasanya kalau yang terkait dengan kerabat ibunya maka semuanya menjadi mahram dia. Ya. Apa yang menjadi mahram mereka yang lahir dalam kondisi halal, mahram juga yang lahir dalam kondisi yang haram, yang di luar nikah. Yaitu dari keluarga si ibu, karena ibu itu
dikatakan ibu itu ya dianggap sudah keluarga, udah sah dia, disahkan oleh syariat bahwasanya yang melahirkan dia adalah ibu dia. Makanya kalau dia lahir laki-laki, ibunya mahram. Berarti kalau yang dia lahirnya misalnya anak laki-laki, si ibunya punya adik perempuan, mahram bibi dia. Demikian. Nenek gimana? Mahram. Demikian. Tapi kalau dari pihak laki-laki yang menghamili, dia terputus. Tidak ada mahram sedikit pun. Misalnya si laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ada adik perempuan misalnya, maka nggak mahram. Dan seharusnya kan kalau dia sah, dia menjadi bibi kandung kan. Tapi karena ini tidak sah, maka tidak mahram. Allahu a'lam bishawab. Saya punya uang jasa deposito riba, menurut sebagian ulama tidak boleh digunakan untuk pribadi, tapi bisa digunakan untuk kepentingan umum. Apakah bisa disumbangkan untuk pembangunan masjid atau pesantren? Terima kasih penjelasannya. Wassalam. Yunus Bandung. Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu riba, Allah melaknat riba, akiluha mukiluha, syahiduha wa katibuha wa hum fihi sawa. Allah melaknat orang yang memberi riba, yang menerima riba, yang mencatatnya, dan yang menjadi saksi. Mereka sama dosanya. Nah, yang memberi dan yang menerima, yang menjadi saksi dan yang menulis, itu nggak boleh. Itu terlaknat. Lantas bagaimana yang di luar ini? Di luar ini, misalnya mereka bukan orang yang menerima riba dan juga bukan orang yang memberi riba. Ada orang lain. Para ulama mengatakan selama uang riba tersebut lepas dari dirinya maka boleh, terserah mau diberikan kemanapun. Yang penting lepas dari dia, ya. Yang penting lepas dari dia. Demikian ikhwah. Terutama digunakan, bahkan ada yang menfatwakan bahkan boleh untuk fakir miskin, ya. Bahkan boleh untuk pesantren, boleh. Hanya saja memang ada, saya lihat beberapa fatwa, kalau untuk masjid nggak boleh. Kalau untuk masjid tidak dibolehkan. Tapi kalau kita lihat daripada kaidah yang penting lepas dari dia, ya masjid juga dibolehkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Namun untuk lebih hati-hati, berikanlah itu untuk untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan umum, buat parit, buat lampu jalan, nimbun jalan-jalan yang berlubang, maka untuk kepentingan umum itu akan lebih akan lebih tenang hati kita ketimbang uang riba kita berikan ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, demikian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudah habis pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita pertolongannya dan memberi kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan selalulah kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.